Pernahkah kamu berpikir, apakah pengetahuan itu sesuatu yang selalu ada di alam semesta dan kita hanya menemukannya? Atau, apakah sebenarnya pengetahuan itu sesuatu yang kita ciptakan? Dan bagaimana dengan angka? Apakah angka itu bagian dari realitas yang objektif atau hanya ilusi buatan manusia? Jika besok tidak ada lagi manusia di dunia ini, apakah angka 1, 2, dan 3 masih akan ada? Sejak awal peradaban, manusia selalu berusaha memahami dunia. Kita membuat teori, hukum fisika, dan konsep-konsep yang menjelaskan segala sesuatu di sekitar kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hukum-hukum ini sudah ada di alam semesta dan kita hanya menemukannya? Atau, apakah ini hanya konstruksi buatan manusia untuk membantu kita memahami realitas? Mari kita ambil contoh gravitasi. Newton tidak menciptakan gravitasi. Ia hanya menemukan cara untuk menjelaskannya. Tapi cara ia menjelaskan gravitasi adalah ciptaan manusia. Begitu pula dengan Einstein yang mengubah pemahaman kita tentang gravitasi dengan teori relativitasnya. Jika hukum-hukum ini bisa diubah dan disempurnakan, bukankah itu berarti bahwa sebagian besar pengetahuan kita bukan sesuatu yang mutlak, tetapi hanya model yang kita ciptakan untuk memahami dunia? Sekarang, mari kita bicarakan tentang angka. Kita sering menganggap angka sebagai sesuatu yang objektif. Tapi, apakah angka itu benar-benar ada di alam semesta? Kita bisa mengatakan bahwa ada 2 apel di atas meja. Tapi apakah angka 2 itu sendiri benar-benar ada? Di alam semesta, tidak ada 2. Yang ada hanyalah partikel, energi, dan ruang. Konsep angka hanyalah sesuatu kita buat untuk memahami pola dalam dunia ini. Filsuf besar seperti Plato percaya bahwa angka adalah bagian dari realitas yang lebih tinggi. Mereka sudah ada bahkan sebelum manusia menemukannya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa angka hanyalah alat buatan manusia, seperti bahasa, yang kita gunakan untuk mendeskripsikan dunia. Dan inilah pertanyaannya, jika manusia tidak pernah ada, apakah angka tetap akan ada? Ada sesuatu yang sangat aneh tentang matematika. Banyak hukum fisika, dari mekanika kuantum hingga relativitas umum, bisa dijelaskan dengan persamaan matematis yang luar biasa akurat. Tapi mengapa? Mengapa alam semesta ini bisa dipahami dengan pola matematika? Apakah ini bukti bahwa angka itu memang sudah ada sebelum kita menemukannya? Atau, apakah ini hanya kebetulan? Dan matematika hanyalah alat yang kita buat agar dunia terlihat lebih masuk akal bagi kita. Jadi, sekarang kita menghadapi sebuah paradoks besar. Jika pengetahuan hanya sesuatu yang kita temukan, maka kebenaran sudah ada sejak awal, dan tugas kita hanyalah mengungkapnya. Tapi jika pengetahuan itu sesuatu yang kita ciptakan, maka seluruh pemahaman kita tentang dunia ini hanyalah ilusi yang kita buat sendiri. Dan jika angka hanyalah sesuatu yang kita ciptakan, maka bisa jadi realitas itu sendiri tidak bekerja dengan angka. Hanya saja kita tidak tahu cara lain untuk menjelaskannya. Jadi, apakah pengetahuan itu benar-benar nyata, atau hanya permainan pikiran manusia? Matematika sering disebut sebagai bahasa alam semesta. Dari orbit planet hingga pergerakan elektron, semuanya dapat dijelaskan dengan angka dan persamaan. Tapi apakah ini berarti matematika adalah sesuatu yang memang sudah ada di alam semesta? Atau apakah ini hanya alat buatan manusia yang kebetulan cocok dengan cara kerja dunia? Mari kita ambil contoh bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah angka yang tidak bisa direpresentasikan dalam bilangan nyata, seperti akar kuadrat dari -1. Angka ini tidak bisa ditemukan di dunia fisik. Tapi anehnya, bilangan imajiner ternyata sangat berguna dalam teori listrik, mekanika kuantum, dan gelombang elektromagnetik. Ini membingungkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak nyata bisa memiliki kegunaan yang begitu besar dalam memahami alam semesta? Jika angka benar-benar ada secara independen dari manusia, bagaimana mungkin kita menemukan konsep seperti bilangan imajiner yang memiliki dasar di dunia nyata, tetapi justru sangat berguna? Jika kita menggali lebih dalam, ada satu fakta ilmiah yang sering diabaikan. Otak manusia tidak dirancang untuk memahami realitas secara sempurna. Neurosains membuktikan bahwa otak kita tidak benar-benar melihat dunia sebagaimana adanya.
tetapi hanya membentuk representasi terbaik dari apa yang bisa kita tangkap. Misalnya, cahaya sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang, tetapi otak kita hanya bisa memahami sebagian kecilnya sebagai warna. Begitu juga dengan suara, yang sebenarnya hanyalah getaran udara, tetapi otak kita mengubahnya menjadi pengalaman auditori yang bisa kita pahami. Jadi, bisa jadi matematika dan angka hanyalah alat buatan otak manusia untuk menyederhanakan dunia, bukan sesuatu yang benar-benar ada di luar sana. Bayangkan jika ada praban alien yang memiliki kecerdasan jauh lebih tinggi dari kita. Apakah mereka juga akan menemukan angka seperti kita? Apakah mereka juga akan menggunakan persamaan matematika untuk memahami alam semesta? Atau apakah mereka memiliki sistem pemahaman realitas yang sama sekali berbeda? Jika mereka tidak menggunakan angka, tetapi tetap bisa memahami dan memanipulasi alam semesta, bukankah itu berarti bahwa angka bukanlah sesuatu yang ditemukan, tetapi hanya cara manusia memahami dunia? Yang lebih menarik lagi, meskipun matematika tampak sempurna dan objektif, ternyata ada bukti bahwa ia memiliki keterbatasan. Dalam dunia matematika, ada yang disebut dengan teorema ketidaklengkapan Gödel. Teorema ini menyatakan bahwa dalam setiap sistem matematika yang cukup kompleks, selalu ada pernyataan yang benar tetapi tidak bisa dibuktikan dengan sistem itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam sistem yang kita anggap paling pasti, masih ada celah ketidakpastian. Jadi, jika matematika itu ditemukan, mengapa ada batasan dalam sistemnya sendiri? Dan jika ia diciptakan, bagaimana mungkin ia begitu cocok dengan alam semesta? Jika kita berpikir lebih luas, ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah pengetahuan itu sesuatu yang mutlak dan independen dari manusia? Atau apakah semua yang kita anggap sebagai pengetahuan sebenarnya hanyalah produk dari cara kita menginterpretasikan realitas? Jika pengetahuan memang sesuatu yang ditemukan, maka ada kemungkinan bahwa segala sesuatu yang kita pelajari hanyalah bagian dari kebenaran yang sudah ada sejak awal. Tapi jika pengetahuan adalah sesuatu yang diciptakan, maka bisa jadi semua yang kita yakini tentang dunia hanyalah ilusi buatan manusia, dan realitas sejati tetap berada di luar jangkauan pemahaman kita. Setelah kita menggali lebih dalam, satu hal menjadi jelas. Tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak. Jika kita mengatakan bahwa pengetahuan ditemukan, maka itu berarti kebenaran sudah ada sejak awal, dan manusia hanyalah pengungkapnya. Tetapi jika ini benar, mengapa konsep-konsep kita terus berkembang dan berubah? Mengapa ada teori yang dulunya dianggap benar, tetapi kemudian dibantah oleh teori yang lebih baru? Di sisi lain, jika kita mengatakan bahwa pengetahuan diciptakan, maka itu berarti segala sesuatu yang kita ketahui hanyalah hasil konstruksi mental kita sendiri. Tetapi jika begitu, mengapa matematika dan angka tampaknya begitu selaras dengan cara kerja alam semesta? Mungkin kebenaran ada di antara keduanya. Mungkin ada realitas objektif yang tidak bisa kita sangkal, seperti hukum alam yang tetap ada meskipun kita tidak memahaminya. Tetapi cara kita mendeskripsikan realitas itu adalah sesuatu yang kita ciptakan. Kita tidak menemukan angka, tetapi kita menciptakannya untuk menjelaskan sesuatu yang lebih besar yang ada di alam semesta ini. Atau mungkin yang lebih mencengangkan, bahwa pertanyaan ini sendiri adalah batas dari pemahaman kita. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ditemukan atau diciptakan, sesuatu yang belum bisa kita pahami karena kita masih terjebak dalam cara berpikir manusia. Dan mungkin itulah misteri terbesar dari pengetahuan itu sendiri. Pertanyaannya kembali kepada kamu. Apakah menurutmu pengetahuan dan angka itu sesuatu yang ditemukan atau diciptakan? Apakah kita hanya menemukan pola yang sudah ada, atau sebenarnya kita hanya menciptakan cara untuk memahami dunia ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana kamu melihat ini dari sudut pandangmu sendiri. Dan jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Juga, cek video lainnya di channel ini. Di sana kita akan membahas lebih banyak pertanyaan yang mungkin bisa mengubah cara kamu melihat dunia.
Sampai jumpa di video berikutnya.